ada kurang lebih 12.927 di minggu ini ya, yang menunggu SLC ataupun turunnya SLC, ataupun teman-teman yang sudah masuk data roster. Sebenarnya lebih dari 12.000 yang menunggu SLC. Karena apa? Yang sudah terlihat 12.927 yang sudah masuk data roster. Yang belum masuk data roster pun teman-teman juga menunggu SLC. Nah, di sini ada sedikit komentar yang saya sorot. Sebenarnya sudah dari berbagai komentar seperti ini ya, namun saya biarkan. Tapi kali ini ada komentar lagi yang isinya sebentar. Isinya komentarnya tentang, Bang, saya ditawari jasa turun SLC. Katanya akan dimintakan langsung dari Sajang ya. Ini dilihat di sini. Dimintakan langsung dari Sajang dan bayar 15 juta. Menurut Bang Wahono gimana Bang? Tolong dibalas ya Bang. Oke, ini yang komentar Mbak Dina ya. Ini kelihatannya cewek ini. Oke, Mbak Dina. Jadi sebelum saya bahas, buat teman-teman yang baru gabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang sudah gabung juga saya ucapkan banyak terima kasih. Yang baru gabung, selamat datang di channel saya. Channel ini memang saya khususkan untuk Korea, informasi tentang Korea dan juga proses-proses Korea dan bagaimana jerih payah kita bekerja di Korea. Dan ada juga nanti ke depan akan saya buatkan video-video tentang negara-negara lain yang sudah pernah saya kunjungi ataupun saya bekerja di negara tersebut. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang jasa SLC. Nah, sebenarnya di bulan-bulan kemarin saya sudah mendapatkan komentar seperti ini, pertanyaan seperti ini, namun saya biarkan, entah itu di video mana. Yang kali ini videonya di ini ya, kita lihat dia melihat info terbaru penyebab kolom 3 dilarang. Nah, dia melihat di situ, video di situ, dan berkomentar ada jasa, penawaran jasa, dan jasanya 15 juta untuk SLC. Dimintakan langsung dari Sajang. Oke teman-teman, kalau kita ketemu orang seperti ini, kita harus hati-hati. Saya juga pernah mendengar di grup, melihat di sebuah grup, lupa grupnya namanya apa. Di situ juga ada penawaran jasa. Meskipun ada jasa seperti ini, jika ada jasa seperti ini, penurunan SLC, jangankan 15 juta teman-teman, 100 juta pun kita mau. Kalau ada penurunan SLC seperti ini ya, kalau ada jasa penurunan SLC, jangankan 15 juta, 50 juta, 100 juta, mungkin teman-teman akan bayar itu. Karena SLC itu yang menentukan kita untuk bisa bekerja di Korea. Karena itu SLC adalah surat kontrak kerja yang mana lamaran kita sudah diterima oleh Sajang di Korea ataupun perusahaan di Korea yang mau mengambil kita. Ketika kita berada di roster, itu nanti diajukan oleh Nodongbu, kita diterima oleh Sajang tersebut atau perusahaan tersebut, dan kita mendapatkan SLC. Jadi ini saya rasa hati-hati teman-teman. Ini jasa ini nggak ada ya yang bisa menurunkan SLC, nggak ada. BP2MI sendiri pun nggak bisa, apalagi orang-orang awam, orang yang di luar sana, oknum-oknum sana. Katanya punya kenalan sama orang Korea Mas. Orang Korea sendiri nggak berani teman-teman. Kita itu kalau visa S9, SLC itu yang menurunkan juga HRD sendiri, nggak berani untuk orang Sajang menurunkan seperti itu, kecuali rekomendasi dari teman ataupun Sajang. Dan teman yang ada di Indonesia ini sudah ex Korea dan ikut CBT khusus dan bisa langsung direkomkan ke Nodongbu, tapi bukan bukan dari jasa orang Indonesia ya. Orang Indonesia telepon ke orang Korea, diambil sama orang Korea, diberikan SLC seperti itu, tidak ada teman-teman. Saya rasa ini penipuan. Bagi saya, menurut saya penipuan. Karena tidak ada ya yang namanya SLC itu diturunkan langsung dari orang Indonesia. SLC itu diturunkan oleh HRD sendiri dan didapat dari Sajang. Jadi kalau kita lamaran kita diterima, itu baru kita dapat SLC Nodongbu HRD Korea, lalu diturunkan ke BP2MI, BP2MI diumumkan kepada kita. Nah, nanti akun IPS-nya
berubah di kolom 4 biasanya. Setelah disetujui SLC turun, nanti ada nama pabriknya di situ. Nanti kita kapan kita kolom 6, kolom 5 itu nanti ada informasi sendiri. Jadi buat teman-teman yang masih awam ataupun yang baru pemula, itu hati-hati jika ada penawaran SLC. Saya tahu ini 12.000 ini roster yang cukup lumayan besar, dan ada banyak teman-teman yang galau ingin segera cepat terbang ke Korea. Jadi jika ada penawaran SLC seperti ini tanpa disaring dulu, tanpa di cek informasi ataupun gimana, ini bagus sekali Mbak Dina ya, bagus sekali karena memberikan informasi ini yang sangat bagus. Ada penawaran ya, jadi Mbak Dina ini saya sarankan jangan ikut ya. Tidak ada yang namanya jasa penurunan SLC. Jadi ini bahaya buat teman-teman yang masih pemula, yang sudah masuk data roster, baik yang sudah lulus ujian IPS Topik. Jadi hati-hati jika ada SMS ataupun penawaran-penawaran, itu perlu disaring terlebih dahulu. Jangan asal mengikutinya, nanti bayar uangmu hilang, SLC nggak turun, siapa yang susah? Ayah ibumu ataupun orang tuamu nanti akan susah karena sudah mengeluarkan uang. Bagi yang sudah keluarga, nanti akan jerih payahnya mengumpulkan uang. Tertipu seperti itu pasti sakit ya. Saya tahu banyak teman-teman visa E7 yang sakit hati karena mangkrak tidak terbang juga, saya tahu. Tapi di sini saya jelaskan sekali lagi, hati-hati, ini tidak ada jasa penawaran ataupun penurunan SLC, tidak ada ya jasa seperti ini. Kecuali kalau ikut P2P ada PT, dan itu jobnya di sini ada, itu mungkin bisa diturunkan oleh PT. Tapi kalau orang ke orang seperti orang awam, orang umum, rasanya tidak ada penipuannya ini. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Dina sudah memberikan informasi buat teman-teman juga yang masih awam. Jadi ini Mbak Dina juga banyak. Mohon maaf teman yang kemarin yang sempat komentar seperti ini, saya tidak membalasnya karena belum sempat ada apa ya istilahnya, belum sempat untuk memberikan jawaban. Dan ini sudah saya ada jawabannya, bahwasanya kalau ada penawaran itu hoax, hati-hati. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo. Kayaknya sepatu deh. Tapi welek. Hah? Jordan. Iya. Terus